ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa politik itu memang tidak sesederhana yang kita bayangkan dan tidak selurus yang kita bayangkan. Ada belok-belok, lekak-lekuk, lika-likunya, dan Anies sedang menghadapi. Bisa jadi dia menghadapi labirin politik di mana dia juga bingung harus keluar kemana. Tapi sederhana ya, be yourself dan ambillah keputusan yang membuat Anda merasa bahwa Anda nyaman pertama, dan kedua Anda mampu melakukannya. Kenapa dia tidak ikut Partai Perubahan atau tidak mengendorse Partai Perubahan? Karena ternyata yang bersangkutan sedang dinego untuk pimpin Nasdem. Tentu perlu klarifikasi dengan berita ini. Tapi paling tidak ada berita yang mengungkapkannya. Dan juga ada orang yang mengatakannya kepada saya ya, proses negosiasi bisa berlangsung. Dan kalau memang itu terjadi ya kita bisa katakan ini kejelian Surya Paloh. Dua hal ya, langsung menghambat pertumbuhan partai baru yang akan dipimpin Anies. Dan kemudian menjadikan Anies aset berharga Nasdem. Ya, selama Surya Paloh masih di kursi sana, masih mengontrol partai tersebut, ya rasanya nggak akan ada masalah ya. Begitu yang mungkin yang dipikirkan oleh Surya Paloh. Coba kita bacakan beritanya saudara sekalian ya. Coba kita bacakan beritanya. Ini Paloh pensiun Nasdem. Anies penerusnya tanda tanya. Ini dimuat di Pinter Politik ya, pinterpolitik.com. Sinyal kuat regenerasi posisi ketum Partai Nasdem yang disampaikan sendiri oleh Surya Paloh membuka ruang interpretasi sangat menarik. Terutama yang terkait dengan bagaimana penerusnya mengonsolidasikan Partai Nasdem secara internal dan menyeimbangkan dinamika politik kekuasaan plus Joko Widodo ya. Kemudian ini kemana-mana wajib loyalis Paloh, dan kemudian ini ada yang kemudian terkait Anies paling tepat ya. Berkaca pada transisi kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Sani sendiri bukan seorang Aceh Tulen karena berasal dari Pahang, kini bagian dari Malaysia. Anies pun serupa tapi tak sama karena sama sekali bukan kader Partai Tulen, kendati jadi salah satu deklarator Ormas Nasdem. Namun dinilai memiliki modal sosial politik khas untuk memimpin Partai Nasdem. Andai didukung oleh suara mayoritas partai, para pemodal plus restu Surya Paloh, Anies tampak menjadi opsi menarik bagi Partai Nasdem sekaligus akan mewarnai belantika politik Indonesia ke depan. Dalam konteks ini, relasi apik dengan Surya Paloh dengan kekuatan konglomerasi media dan bisnis lainnya bisa selaras dengan mirroring positioning politik Partai Nasdem dan Paloh sebelumnya di hadapan aktor politik lain termasuk Prabowo dan Jokowi. Namun sebelum itu tantangannya adalah bagaimana nantinya Anies dapat diterima oleh para faksi kepentingan di internal Partai Nasdem, mengingat eksistensi faksi di internal parpol di Indonesia cenderung bukan berlandaskan factions of principle atau faksi prinsipil, melainkan faction of interest atau faksi kepentingan yang begitu pragmatis, persis sebagaimana yang dijelaskan oleh analis politik Italia Giovanni Sartori. Tantangan aspek politik hukum juga menjadi hal tak kalah penting lain. Tak hanya bagi skenario kandidat seperti Anies, tetapi sosok lainnya agar justru tak menjadi bumerang bagi Partai Nasdem.
Tapi penjelasan di atas merupakan salah satu interpretasi semata. Yang jelas momen pergantian Surya Paloh dengan sosok lain sebagai ketum Partai Nasdem akan menjadi sangat krusial bagi dinamika politik tanah air. Ya, saudara sekalian, ya. Jadi kita berspekulasi ya dengan berita yang ya masih tanda tanya, tapi bukan berarti kemudian tidak mungkin yang terjadi ya. Ketika Surya Paloh bilang tak mungkin jadi ketum Nasdem sepanjang masa 12 November. Coba kita bacakan ya. Tempo.co Jakarta ya. Ketika Surya Paloh bilang tak mungkin jadi ketum Nasdem sepanjang masa. Iyalah ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut dirinya tidak mungkin menjadi ketua umum partai yang telah berusia 13 tahun itu sepanjang masa karena mengingat kondisinya yang tidak akan senantiasa prima. Tidak mungkin seorang Surya Paloh mendirikan partai ini jadi ketua umum partai ini sampai sepanjang masa. Ada proses yang dia akan lalui, di mana mungkin kapasitas, kapabilitas, kearifan dia belum tentu dia akan bisa pertahankan dalam kondisi yang tetap prima. Ujar Surya saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta. Menurut Surya ada proses kehidupan yang niscaya dilalui setiap manusia. Proses itu kata dia merupakan hukum alam yang berlaku secara universal kepada siapa saja, baik individu maupun kelompok. Bahwasanya hukum alam sudah pasti memastikan ada satu proses yang berkelanjutan. Masa belia, remaja, dewasa, matang, mulai menua, tua, dan akhirnya tiada, ujarnya. Menurut Surya, hukum alam tidak bisa ditentang, oleh sebab itu ia berharap semua pihak dapat memahami dirinya. Ini harus benar-benar bisa kita pahami, kita tidak bisa menentang hukum alam. Boleh saja maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tidak sampai. Jangan nanti nafsu besar, tenaga kurang, tutur dia. Ya. Mengingat hal tersebut, Surya meyakini bahwa upaya sistematis dan manajerial di tubuh partai perlu ditata sedemikian rupa demi mempersiapkan transformasi dan regenerasi. Dia bahkan mengaku ada sosok yang lebih baik dari dirinya untuk menjadi posisi tertinggi Partai Nasdem. This is the clue ya. Ketika upaya transformasi tadi memang dipersiapkan, akan ada bahkan lebih baik, lebih bagus dan lebih hebat daripada yang saya sang pendiri partai ini, ujarnya. Surya mengaku belum ada nama yang masuk ke dalam daftar pengganti dirinya sebagai ketua Nasdem. Ketika ditanya mengenai kesiapan Prananda Paloh, Surya menjawab bahwa putranya itu masih berproses. Barangkali dia akan berproses ke depan kalau dia sudah siapkan dirinya dan dia acceptable, dapat diterima suatu ketika nanti, tidak sekarang, ucap Surya. Terlepas dari itu, Surya mengatakan bahwa syarat untuk menjadi ketum Partai Nasdem ada beberapa hal, termasuk diantaranya memiliki kepribadian yang kokoh, kemampuan dan keuletan. Ini merupakan modal utama, kata Surya. Ya, sahabat era sekalian, clue-nya adalah ada sosok yang lebih baik dari dirinya. Pertanyaannya adalah, ketika Anies Baswedan aktif, Surya Paloh aktif, orang bertanya, kenapa Surya Paloh tidak mengajukan dirinya sebagai calon presiden? Karena dia tahu betul ada orang yang lebih acceptable, yaitu Anies Baswedan. It could be possible ada orang yang lebih capable, yaitu Anies Baswedan. Karena begini, kalau kita baca dan bicara mengenai bagaimana menjadi pemimpin, ya, itu tidak hanya soal karisma. Jadi ada pemimpin yang karismanya tinggi, tetapi dari sisi manajemen bisa saja amburadul, one man show, ya, asal bapak senang misalnya. Nah, Surya Paloh bisa jadi tipikal pemimpin yang begitu, karismatis, asal bapak senang, one man show, nggak ada orang yang berani membantahnya dan lain sebagainya. Jadi belum mencapai manajemen modern sebuah partai politik. Tapi nanti kalau generasi, karena kenapa? Karena dia pendiri partai politik, pemilik partai politik tersebut seolah-olah. Jadi tidak ada orang yang kemudian berani secara equal mengkritik Surya Paloh. Hal yang sama terjadi juga sekarang ini di Demokrat misalnya. Terjadi pula di tentu saja Gerindra. Ya, di situ partai-partai itu ketua umumnya hampir absolut, tidak akan berani yang menentang. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan manajemen yang tidak modern. Sebagai contoh kritik saya, harusnya Prabowo Subianto tidak perlu lagi menjadi ketua umum Partai Gerindra ketika dia menjadi presiden. Cuman di Indonesia ini persoalannya adalah presidennya tidak percaya diri. Kalau tidak jadi ketua umum partai politik, takut dia nanti dikerjain seperti Gus Dur yang ketua umum partai politik tapi cuma 7% suaranya
kepemimpinannya yang sangat singkat itu, yaitu 1999-2021. Jadi sahabat era sekalian, apakah kemudian Anies orangnya? Kalau dia bilang ada sosok yang lebih baik dari dirinya dan sosok itu muda, yang Anies lah. Rasanya nggak mungkin wakil ketua umum saat ini atau Prananda Surya Paloh misalnya, atau si yang pernah menjadi Demokrat lalu pindah ke yang jadi sekarang wakil ketua ya. Saya kira juga bukan itu sosok yang karismatis, bukan juga Ahmad Sahroni rasanya. Tidak ada sosok di dalam Nasdem yang karismanya melebihi Surya Paloh. Karena kalau karismanya melebihi Surya Paloh, ya dia sudah mati duluan. Tidak boleh. Dalam kepemimpinan yang karismatik seperti itu, tidak boleh ada pemimpin yang karismatis juga. Jadi kalau dia mau cari pemimpin yang lebih baik dirinya atau setara dengan dirinya, ya dia harus cari keluar. Dan orang luar itu adalah ya salah satunya Anies Rashid Baswedan. Orang yang paling tidak punya massa, ya, punya garis, punya kemampuan, lobby internasional ya. Jadi dia bisa luar dalam memainkan peranan. Dan menurut saya tidak rugi kalau Anies. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah pendukung-pendukung Anies itu setuju kalau seandainya Anies Baswedan menjadi ketua umum Partai Nasdem? Saya membuat sebuah polling ya, sekedar untuk melihat. Dan saya menduga kayaknya pollingnya lebih banyak yang menolak. Ternyata coba bayangkan. Apakah Anda setuju bila Anies diminta menjadi ketum Nasdem menggantikan Surya Paloh? 1.500 yang voting for the time being ya. Yang setuju 65%, yang tidak setuju 35%. Ternyata banyak yang setuju. Ya. Ini menurut saya apa ya istilahnya? Mungkin mereka menganggap ya Nasdem institusinya udah jelas, kursinya ada di DPR. Tinggal memainkan politik aja. Dan Anies sosok yang sebenarnya bukan orang yang keras kepala juga, bukan stubborn. Dia lentur juga dalam berpolitik ya. Ya kita lihat why ya. Ternyata banyak yang mengatakan 65%, tapi ini baru 1.500. Tapi biasanya polanya sama ini ya. Sah-sah aja itu hak dari setiap individu warga negara dan dilindungi undang-undang. Kita nggak bicara hukumnya, yang kita bicara apakah subjektivitas Anda mendukung atau tidak ya. Gasnis, seandainya Nasdem dukung Anies ikut Pilgub DKI, mungkin Nasdem bakal bersinar. Kenapa tidak? Ketuanya keren, the best Pak Anies Baswedan, the leader of Nasdem Party. Luar biasa. Ngarang lu, Anies siapa ikut ngedengerin Nasdem juga enggak ya. Oke. Jangan jadi tumbal doang, mending bikin baru. Gua yakin 2029 lolos presidensial threshold buat 2034. Allahu Akbar, lama banget. Artinya Anies tidak boleh ikut dalam Pilpres 2029. Kalau dia misalnya Surya Paloh pandai, Surya Paloh kan bisa taktis strategis. Dia lihat siapa tokoh yang akan moncer di 2029. Ya Anies lah. Ya, Anies akan menjadi lawan seimbang Prabowo Subianto. Paling tidak dia bisa jadikan alat negosiasi Anies Baswedan. Kalau tidak bisa menjadi presiden, ya wakil presiden. Prabowo Anies ya kan. Bisa ya. Asal dia jangan disingkat yang aneh-aneh ya. Prabowo N Anies disingkat, jadi jangan begitu ya. Ya sahabat era sekalian, dengar. Ya sebenarnya gini, saya sendiri nggak tahu persis ya berita ini benar atau tidak. Ada yang mengatakan kepada saya, kedua ada berita ini. Tapi apakah bakal benar atau tidak, I don't know exactly. Tapi karena itu kita perlu testing the water. Begitu di testing the water, ternyata banyak ya kan yang setuju Anies menjadi ketua umum partai Nasdem ya. Bukan menjadi ketua umum Partai Perubahan. Kalau menjadi ketua umum Partai Perubahan, ya memang berat. Karena infrastruktur yang dibangun harus dari nol. Walaupun saya mengatakan tergantung niatnya. Kalau niat membuat partai itu hanya untuk diri sendiri, ya berat. Tapi kalau untuk memajukan sebuah idealisme tertentu, saya kira tidak berat.
Tapi bagaimana kalau ada partai yang sudah ada orangnya dan kemudian idealismenya diperkuat, ya bagus juga. Misalnya idealisme anti korupsinya. Jadi Anies dengan ideologinya, terutama ideologi anti korupsi, bisa mewarnai Nasdem agar tidak menjadi partai yang pragmatis. Bukan Nasdem yang dianiskan. Bukan Anies yang dinasdemkan, tapi sedapat mungkin Nasdem yang Anies yang menasdemkan. Nasdem yang dianiskan. Tapi yang nggak tepat juga istilahnya ya. Yang tepatnya adalah elemen-elemen baik itu harus dipertahankan, hal-hal baik. Tapi pragmatisme politik ya, kemudian macam-macam lah ya, itu nggak perlu kita pertahankan ya. Apalagi misalnya ada orang yang terlibat pada hal-hal yang buruk, tidak perlu dipertahankan. Begitu sobat RH sekalian ya. Refli halu, ya mungkin saja halu. Makanya saya katakan saya tidak juga berpikir bahwa ini sebuah spill yang serius. Tetapi saya hanya ingin menanyakan kepada publik. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan malah video ini mendorong Surya Paloh. Jangan-jangan. Mantap Bung, lanjutkan kritiknya. Gak maulah aku kalau Pak Anies sama Nasdem. Bangun orang waras. Ahmad Rasul buzzer belum gajian. Masa apa nih? Pak Paloh aja jadi ketua Nasdem. Kan sudah dibilang tadi kalau dia suatu saat pasti akan, bahkan dia bilang akan meninggal suatu saat ya. Sunatullah, kita semua akan meninggal pastinya. Semua partai sama aja. Jadi petugas partai juga dong. Bisa jadi. Tergantung, tetapi yang kita jangan lupa Surya Paloh adalah tokoh yang senior. Ya. Yang tidak punya ambisi politik lain lagi. Nah ini berbeda dengan barangkali partai yang lain yang ambisi politiknya nggak berhenti-berhenti. Tetapi ya kita tidak tahu juga karena track record Surya Paloh ini agak aneh sesungguhnya. Kenapa saya bilang aneh? Dia menjadi tokoh pertama yang mengucapkan selamat pada Prabowo. Bahkan mesra banget saling kunjung mengunjungi. Gara-gara itu pula dia tidak mau mencalonkan Anies yang kita anggap mengkhianati Anies. Tapi ketika kabinet diumumkan, gak ada orang Nasdem. Dia tidak setor nama. Dan kemudian, tapi dia mengatakan kalau dia loyal. Mendukung pemerintahan Prabowo. Kan ini kan seperti teka-teki. Ya, apakah tindakan-tindakan tersebut dengan kalkulasi yang pas, kalkulasi yang jelas. Ataukah ya sebenarnya bukan sebuah perhitungan-perhitungan yang sifatnya ideologis. Pragmatis saja, tetapi tujuan tidak tercapai maka muter lagi. Yang jelas memang susah kalau kita mengkritik Nasdem dan Surya Paloh ya. Dia punya media, dia punya apa yang bisa nge-ban kita misalnya. Itu saja sobat sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa politik itu memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan tidak selurus yang kita bayangkan. Ada belok-belok, lekak-lekuk, lika-likunya. Dan Anies sedang menghadapi itu. Bisa jadi dia menghadapi labirin politik. Di mana dia juga bingung harus keluar kemana. Ya, tapi sederhana ya. Be yourself dan ambillah keputusan yang membuat Anda merasa bahwa Anda nyaman pertama. Dan kedua Anda mampu melakukannya. Ya, jangan terlalu dengarkan orang lain. Ya, tetapi coba dengarkan hati nurani sambil menghitung-hitung apakah langkah itu benar atau tidak.